sampai Nah, sebelum berdoa kita ice breaking dulu. Kita nyanyi tangan ke atas bisa? Bisa. Nah, ikuti ya. Nah, berdiri. Nah, tangan ke atas tegak wanita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut ya, silakan kedua kelas maju ke depan untuk siap nyiapin anggotanya. Kita berdoa ya. Semua siap. Doa buat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu wajib. Apa lagu Garuda Pancasila? Apa? Ada yang tidak hafal? Hafal semua ya. Kita baca ya. Sambil berdiri ya. Ikuti ya. Duduk kembali. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sampah. Sampah itu tanggung jawabku. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian tentang sampah, katanya ada yang tahu apa itu sampah? Ya, silakan Marsa. Apa lagi? Sampah adalah benda atau barang yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang, bisa berasal dari manusia, hewan, atau tumbuhan. Ya, jadi sampah itu adalah barang yang tidak berguna lagi. Bisa berasal dari kita manusia. Kita ini manusia? Ya, manusia. Bisa juga dari hewan atau dari tumbuhan. Nah, sampah itu ada pembagiannya. Ada jenis-jenis sampah. Ada sampah yang organik, ada sampah yang non organik. Nah, ada yang tahu apa itu sampah organik? Sampah organik
lingkungan. Banyak sampah yang berserakan di sekitar lingkungan kita. Kemudian pengelolaan sampah organik maupun anorganik atau non organik belum dilakukan secara optimal sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar kita. Banyak sampah di sekitar kita. Banyak tidak di SD kita, banyak ada sampah. Nah, itu karena tidak adanya pengelolaan yang optimal. Apalagi kita sebagai siswa, buang sampah harus pada tempatnya. Kalian buang sampah pada tempatnya tidak? Harus buang sampah pada tempatnya. Biar lingkungan sekolah kita bersih dan nyaman. Dan kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu meningkatkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan serta memberikan gambaran kepada peserta didik dalam pengelolaan sampah plastik untuk menjadikan barang yang lebih bermanfaat dan bernilai jual tinggi sehingga dapat meningkatkan keindahan dan kebersihan lingkungan sekolah. Ini tujuan pembelajaran kita nanti. Nah, kita simak, kita perhatikan video berikut ya. Video mengenai tentang sampah. Welcome back. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. 3. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di sana dapat menyebabkan pencemaran
karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau kalenan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, ini udah tahu apa itu sampah tadi? Udah. Kalau udah tahu, ini Ibu bagikan kita menjadi 3. Berarti setiap satu kelompok berapa jumlah anggotanya? 4 ya. 12 dibagi 3 4. Kelompok 1. Marsa, kelompok 1 sini. Dan selainnya kelompok 3 sini. Kelompok 3 kita kira sendiri yang ceweknya. Udah, tiap kelompok silakan ini bagikan LKPD-nya. Baca ya. Dibaca LKPD-nya. LKPD-nya itu menjelaskan tentang sampah. Tahu sampah? Udah tahu sampah tadi kan? Dibaca. Sudah dibaca? Ya. Kalau sudah dibaca, nanti kita mencari barang bekas yang akan kita menjadikan suatu produk atau suatu kerajinan berupa apa? Misalnya kita mencari sampah, ada sampah organik atau anorganik. Kalau organik dengan non-organik. Nah, silakan per kelompok ya. Kelompok 1 cari sampah organik. Tahu tadi kan sampah organik apa saja? Daun. Cari yang daun-daun. Nah, yang kelompok 2 dengan 3 cari sampah yang non organik atau silakan. Semuanya apa, Bu? Seluruhnya. Kelompok 1 sampah apa? Daun. Ya, daun itu termasuk sampah apa? Organik. Kelompok 2 sampah apa? Ya, plastik itu termasuk contoh sampah non organik. Kelompok 3 non organik, ada botol dan plastik. Sekarang kita pilih, kita mencari yang kita ambil yang akan kita gunakan sebagai kerajinan kita. Itu botol. Dapat botol? Dapat. Ada? Nah, kita pilih sama-sama. Kita cari sama-sama. Kelompok 1 gabung dengan sini. Silakan dicari mana yang akan kita bikin kerajinan. Nah, jadi yang akan kita kerjakan ini, kita akan mengerjakan membuat botol tersebut menjadi kotak pensil.
ada lem. Kemudian ini lem apa? Lem lilin. Dan ini ada lilinnya. Nah, untuk menempelkan botolnya ke kartu. Nah, cara kerjanya itu nanti botolnya kita apa? Kita gunting. Nanti kita tampul botolnya pakai kertas kado. Kado
kelompok 3 menyampaikan, memperlihatkan hasil dari karyanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 disampaikan hasil karyanya. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil karya kelompok kami, kelompok 2, dengan anggota saya sendiri, Tahya, Ajit, Hasila, kami membuat kotak pensil dari botol bekas dan mengolah sampah menjadi barang berguna. Terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Seratus untuk kelompok 2. Nah, jadi itulah hasil kita hari ini, yaitu memanfaatkan sampah. Sampah apa? Non-organik menjadi bahan yang berguna, alat yang berguna. Salah satunya yaitu kotak pensil atau cermat pensil. Dan yang lebih, nah jadi tadi itu kesimpulan kita harus bisa memilah dan memilih sampah antara sampah yang organik dengan sampah yang non organik. Jadi kalau sampah yang organik tadi itu sampah yang bisa terurai. Kalau sampah yang non organik yang tidak bisa terurai, tapi bisa kita jadikan untuk kerajinan atau mengelolanya menjadi barang yang lebih bermanfaat. Contoh seperti yang kita kerjakan pada hari ini. Dah, sudah mengerti tentang sampah dan manfaatnya tadi? Sudah. Nah, kalau sudah, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita baca doa. Sebelum kita baca doa, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Tepuk jempol. Nah, mau jadi anak hebat? Mau jadi anak hebat, rajin-rajin sekolah. Ikuti dan patuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Di rumah juga kita ikuti peraturan di rumah.